Haleluya. Oh Bapa, terima kasih. Engkau izinkan kami memuji, memuliakan Engkau. Kiranya pujian kami harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di atas pujian semua umat-Mu Tuhan, di dalam hati kami. Terima kasih Kau mau hadir. Kau mau melawat kami semua di tempat ini tanpa kecuali. Kini saatnya Bapa, kami ingin merenungkan apa yang ingin Kau katakan pada kami, isi hati-Mu, firman-Mu yang Kau ajarkan kepada kami. Sebab itu kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, hanya Dialah yang mampu mengerti apa yang ingin Kau sampaikan pada kami. Lawat jamah kami, curahkanlah kuasa-Mu pada kami Tuhan. Tidak ada satupun di tempat ini yang terlewatkan dengan jamahan Roh Kudus. Berbicaralah pada kami ya Bapa. Kami membuka hati pikiran kami. Seluas-luasnya berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Biarlah kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Dengan husuk kami ingin mendengarkan firman-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk, shalom. Puji Tuhan, akhirnya kami diizinkan Tuhan kembali melayani tempat ini setelah bertahun-tahun. Ini seperti orang tua meninggalkan anaknya, tiba-tiba begitu kembali lihat anaknya udah besar gitu ya. Ini udah 35 tahun, bukan saya bapaknya Pak, saya hanya kasih ilustrasi, bapaknya bapak sama ibu. Silakan, sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia, bahwa tema kita adalah merdeka untuk beribadah dan melayani Tuhan, dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebagai pembukaan, kami akan menjelaskan sedikit bahwa surat Galatia adalah surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi isi kitab Galatia adalah surat yang disampaikan kepada jemaat di Galatia oleh Rasul Paulus. Mengapa surat ini disampaikan kepada jemaat di Galatia? Latar belakangnya karena jemaat-jemaat di Galatia itu sesungguhnya sudah percaya Kristus. Jemaat, sekali lagi, jemaat di Galatia semuanya sudah percaya Kristus. Hanya saja mereka mengalami tekanan untuk mengikuti kembali hukum Taurat. Sebagian dari mereka tetap percaya kepada Kristus dan hanya melakukan Injil Kristus. Tidak melakukan hukum Taurat. Tapi sebagian lagi masih percaya Yesus tetapi kehidupannya mengikuti hukum Taurat. Dan ini yang Rasul Paulus mau menyampaikan kepada jemaat di Galatia. Bahwa itu tidak sesuai. Masih relevankah surat Galatia ini bagi kita? Masih. Sampai saat ini masih banyak gereja-gereja yang percaya Kristus tetapi masih berpegang kepada Taurat. Sampai sekarang masih. Nah, Rasul Paulus akan menyampaikan bahwa orang-orang seperti ini, jemaat seperti ini, itulah jemaat yang terbelenggu. Mari kita akan lihat saudara. Bukan saya katakan saudara tidak melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat dilakukan sebelum Kristus datang. Ini yang kita akan lihat. Supaya Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, paham betul. Kalau saudara sudah percaya Kristus, saudara mengikuti Injil Kristus.
Di sini siapa yang percaya Kristus? Coba angkat tangannya. Ini 35 tahun semuanya udah percaya Kristus nggak coba? Oh sudah semua ya. Nah, saya pikir ada yang nggak angkat tangan itu kenapa? Apa? Kemungkinan cuma 2 kan? Ragu-ragu atau kena stroke. Nggak bisa angkat tangan kan? Saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat. Apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia? Kita belum mulai dari Galatia 5, kita masih mulai dulu dari Galatia 3, saudara dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik. Rasul Paulus berkata begini, karena semua orang, tanpa kecuali, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Jadi yang hidup di dalam kuasa hukum Taurat. Mereka berada di bawah kutuk. Kenapa? Kok melakukan firman Tuhan kok di bawah kutuk? Rasul Paulus meneruskannya begini. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia. Dalam bahasa aslinya dikatakan emene atau continue. Jadi terkutuklah orang-orang yang tidak terus menerus. Jadi kadang melakukan, kadang enggak. Kadang melakukan, kadang enggak. Nah orang yang masih berdasarkan hukum Taurat, kalau dia tidak melakukan terus menerus hukum Taurat, itu yang dikatakan terkutuk. Itu yang pertama, tidak terus menerus melakukan apa? Segala hukum Taurat. Jadi semua, bukan pilih-pilih, semua hukum Taurat. Jadi semua orang yang masih melakukan hukum Taurat itu terkutuk. Kecuali dia terus menerus tanpa jeda, tanpa cacat melakukan semua hukum Taurat. Bukan 1 atau 2 atau 3, semua hukum Taurat. Dan ini Rasul Paulus menekankan lagi contohnya. Di dalam Galatia 5 dia katakan begini. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya. Karena sunat itu adalah salah satu aturan hukum Taurat. Jadi siapa yang menyunatkan dirinya, ia apa? Wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Wajib. Jadi tidak bisa milih-milih, saya mau disunat. Saya hanya mau melakukan hari Sabat. Sekarang kan masih banyak kan orang percaya Kristus tapi Sabat. Kurban, semua hukum Taurat. Itu harus semuanya dilakukan. Tidak bisa pilih-pilih sesuai dengan keinginan saya, kemampuan saya, tata gereja saya. Tidak bisa, harus semua. Bahkan Yakobus menyampaikan dalam Yakobus 3 ayat 10 dan 11 dikatakan begini. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, maksudnya seluruh hukum Taurat, tetapi mengabaikan satu aja bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Contohnya begini, kalau ada 100 aturan hukum Taurat, 99 saudara dan saya lakukan, hanya satu yang tidak dilakukan, kesalahannya bukan hanya terhadap satu, tapi terhadap juga 99 yang saudara sudah lakukan. Itulah hukum Taurat. Suka atau tidak suka, begitulah firman Tuhan. Ada 199 saudara lakukan, jangan membunuh, jangan mencuri, tapi ada satu saja saudara tidak lakukan. Saudara bersalah terhadap semua, termasuk yang saudara lakukan. Yakobus memberikan contoh begini. Sebab barang siapa menuruti, yang ayat 11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum. Dari sini saudara dikasih Tuhan, kita bisa melihat ternyata tidak ada satu orang pun manusia yang bisa terus-menerus melakukan Taurat dan melakukan segala hukum Taurat. Artinya mereka apa? Terkutuk. Mereka apa? Terhukum. Mereka pelanggar.
Selesai. Saudara dikasih Tuhan, apakah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia itu masih relevan sama jemaat di GKRI Shalom yang sudah 35 tahun? Justru ini yang kita akan lihat, ternyata sangat-sangat relevan. Karena masih banyak dari antara kita yang percaya Kristus tetapi masih punya dasar-dasar dalam hidup yang mengacu kepada hukum Taurat. Contoh, berapa banyak Bapak Ibu di sini yang begini? Jangan kamu pukul anak orang itu. Nanti bagaimana kalau nanti karmanya datang ke kita, anak kita yang dipukul orang? Jangan kamu mengejek orang itu. Kamu kan lagi hamil. Kalau kamu ngejek anak orang itu jelek, nanti jangan-jangan anakmu juga. Karena begitulah hukum Taurat. Sekali Anda melakukan pelanggaran dosa, maka Anda akan mengalami kecemaran, Anda akan mengalami murka Allah, Anda akan mengalami hukuman, Anda akan mengalami kutuk, dan akhirnya maut. Memang begitu hukum Taurat. Sampai sekarang masih ada yang berpendapat seperti itu. Pak, kasihani dia dong, kasih dong Pak, tolonglah anak orang itu. Mau sekolah gak ada biayanya, tolonglah. Nanti bagaimana kalau anak kita juga nanti suatu saat kekurangan, nanti gak ada orang yang mau nolong kita. Itu cara berpikir, itu paradigma, pola pikir Taurat ya kayak begitu. Masih ada yang begitu? Gak usah angkat tangan. Selanjutnya Rasul Paulus menyampaikan. Dan bahwa jadi orang-orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat. Itu juga dikatakan tadi pelanggar hukum. Artinya mereka orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang tidak benar. Dan Rasul Paulus menjelaskan lagi sekarang dalam Galatia 3 ayat 11 ini dikatakan begini. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Maksudnya apa? Tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat sehingga di hadapan Allah dia tidak benar. Karena dia pelanggar hukum. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kalau saudara ingin dibenarkan karena melakukannya, berusaha dengan kemampuanmu, tidak akan bisa. Sampai sekarang, masih banyak dari jemaat Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang khotbahnya begini, saudara-saudara berusahalah untuk taat. Bilang ke anak-anaknya, ayo kamu harus taat, berusahalah supaya taat. Itu pola pikir Taurat. Di mana saudara berusaha dengan kemampuanmu untuk melakukan hukum Tuhan. Loh di zaman Yesus enggak begitu Pak. Tidak, nanti kita akan lihat. Makanya dikatakan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selama hukum Taurat itu titik utamanya adalah bagaimana saya dengan usaha saya, dengan kemampuan saya mau melakukan hukum Tuhan. Yang sudah jelas, kata Rasul Paulus, tidak akan bisa. Nanti kita akan lihat. Jadi bagaimana saya Pak sekarang di perjanjian baru melakukan firman Tuhan. Nanti kita akan lihat. Bukan saudara yang melakukan itu. Dan saudara tidak bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Karena justru dengan hukum Taurat, saudara mengenal dosa. Apa maksudnya Pak? Maksudnya begini, sebelum ada hukum Taurat, orang-orang Yahudi melakukan apa saja, dia nggak tahu ini salah atau benar. Sampai ada hukum Taurat, baru dikasih tahu, dia lihat hukum Taurat. Oh, ternyata mencuri itu dosa loh. Sama dengan begini, sebelum ada undang-undang ITE, saudara tahu undang-undang ITE kan? Saudara seenaknya aja kan ngirim
ngirim SMS dulu belum ada WA, dulu ngirim SMS, maki orang lah, ujaran kebencian lah, memfitnah orang lah, memaki orang lah pakai SMS nggak apa-apa kan? Dilaporin polisi juga nggak apa-apa. Karena kitab undang-undang hukum pidana tidak menyebutkan bahwa penghinaan, ujaran kebencian melalui media sosial itu pelanggaran hukum. Yang ada adalah kalau saya memaki orang langsung, itu kitab undang-undang hukum pidana begitu. Saya bicara langsung sama orang menghina, itu baru kena. Tapi kalau melalui sosial media enggak ada undang-undangnya. Maka orang bebas-bebas saja kirim. Tapi begitu undang-undang ITE dibuat, maka saat saudara mengirimkan SMS atau WA, berita kebencian, kebohongan atau menghina orang, maka orang yang dihina bisa melapor. Dan polisi melihatnya apa? Bukan pakai kitab undang-undang hukum pidana, dia menggunakan apa? Undang-undang ITE. Jadi sebelum Taurat ada, nggak ada yang tahu itu dosa. Tapi begitu ada hukum Taurat, baru dia tahu itulah dosa. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari sini kita bisa melihat ya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Justru mereka sekarang tahu bahwa mereka berdosa. Dan dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dosa pelanggaran hukum Allah. Jadi setiap orang yang masih hidup di dalam hukum berdosa kalau melanggarnya. Dan akibatnya apa? Dia tercemar, dia kena murka Allah, dia kena hukuman, dia kena kutuk, baru mati. Ingat urutannya itu. Karena Yesus mengalami itu semua. Yesus tidak tiba-tiba menanggung dosa langsung mati kena serangan jantung. Dia harus melalui proses tadi dulu. Tercemar. Menurut Taurat, orang-orang yang tercemar dihindari, dijauhi oleh orang. Dan Yesus dijauhi, nggak tanggung-tanggung oleh murid-muridnya. Mengalami murka Allah. Dan menurut Taurat, orang yang kena murka Allah akan panas, murka Allah panas. Dan tidak ada satu manusia pun juga yang bisa menanggungnya. Dan Yesus harus mengalami itu. Dia kepanasan, haus karena dehidrasi yang tinggi. Dan seterusnya sampai baru akhirnya mati. Nah, saudara dikasih Tuhan, melihat ini semua kita bisa melihat bahwa ternyata orang-orang yang tidak bisa melakukan segala hukum Taurat dan tidak bisa terus-menerus melakukan hukum Tuhan, dia tidak dibenarkan di hadapan Allah. Dan karena tidak dibenarkan, maka dia berdosa. Makanya Rasul Paulus menuliskan dalam Roma bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Sekali lagi, ada dalam kuasa dosa. Jadi saudara-saudara yang masih di bawah hukum Taurat, masih melihat hukum Taurat, saudara tidak akan mampu melakukannya, saudara terikat dengan ketidakmampuan melakukan hukum Taurat, saudara terikat dengan ketidakbenaran, dan saudara dikuasai oleh dosa. Bahkan dalam Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat dosa itu upahnya adalah maut. Saudara perhatikan di sini ya, bagaimana orang sudah dalam kuasa dosa. Artinya dalam kuasa dosa dia hamba dosa. Kalau dia hamba dosa, firman Tuhan mengatakan, kalau tuanmu dosa, ya kau harus taat kepada dosa. Harus taat pada dosa. Walaupun dosa itu mau kematian. Karena tidak mungkin saudara dan saya punya dua tuan. Satu tuan saya Yesus, satu lagi tuan saya dosa. Tidak mungkin. Harus salah satu. Kalau saya tanya di sini, Tuhanmu siapa? Yesus atau dosa? Pasti semua jawabnya Yesus. Tapi apakah saudara paham kalau memang bukan Tuhan saudara, bukan dosa, kenapa saudara masih hidup dalam dosa? Atau saudara tuannya Yesus masih jatuh dalam dosa? Saudara tahu bedanya nggak? Apa hidup dalam dosa sama jatuh dalam dosa? Ada yang tahu nggak?
Apa bedanya hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa? Ayo 35 tahun. Masa gak ngerti-ngerti juga? Gak tahu bedanya apa? Hidup dalam dosa sama jatuh dalam dosa. Saya kasih contoh. Hidup dalam air sama jatuh dalam air. Apa bedanya? Kalau jatuh kadang-kadang. Kalau hidup terus menerus. Nah itu dia bedanya. Pinter Bapak di belakang. Tapi masih muda, nggak mungkin 35 tahun umurnya. Paham ya? Hidup dalam dosa artinya terus menerus saudara buat dosa. Dan saya yakin di sini nggak ada. Yakin saya nggak ada. Kok yakinnya Bapak? Yakinlah wong di sini dia bisa puji Tuhan, bisa berdoa, nanti juga doanya minta ampun juga. Mana ada orang yang hidup dalam dosa minta ampun. Kayak ikan hidup dalam air, bilang, Tuhan kenapa aku dalam air? Malah ikan itu dalam air mengatakan, puji Tuhan saya di dalam air. Karena kalau di luar air mati saya. Di sini saudara jelas tidak hidup dalam dosa. Sekali-sekali jatuh, ya. Tapi nggak sering kan? Sering nggak jatuhnya nih? Enggak lah ya. Kalau sering nanti saya bicara sama Pak Gembala nih, apa yang terjadi nih, ya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Maksudnya apa nih? Saat saudara hamba dosa, saudara terlepas, tidak terikat dengan kebenaran. Nah banyak orang tidak paham firman ini, dikiranya lepas itu apa? Bahasa aslinya menunjukkan lepas itu tidak terikat. Terlepas, bebas dari kebenaran, saudara terlepas, tidak terikat dengan kebenaran. Artinya apa? Maka saya katakan, di sini saya yakin saudara tidak hidup dalam dosa. Karena saudara masih terikat dan tidak terlepas dari kebenaran. Buktinya apa? Saudara masih bisa muji Tuhan kan setengah jam tadi kan. Apalagi kita lihat WL-nya. Saya udah takut aja lihat bapak tadi itu. Ini pingsan kan dia lompat-lompat begitu. Melihat usianya. Kalau ibu itu gak apa-apa lah. Bapak itu dari mulai 5 tahun yang lalu saya lihat masih lompat-lompat juga. Luar biasa. Mana mungkin dia tidak terikat pada kebenaran. Pasti terikat. Nah saudara dikasih Tuhan. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, bagaimana mungkin orang yang terikat dengan ketidakbenaran, dikuasai oleh maut, secara spiritual, secara rohani dia mati, dia hamba dosa, menaati dosa, arti dia seteru Allah. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa beribadah kepada Allah. Padahal dia seteru Allah karena dia berbuat dosa. Tahu seteru ya? Lawan Allah. Bagaimana mungkin saya beribadah kepada Allah kalau status saya seperti ini? Itu sama dengan begini. Bagaimana mungkin tentara Ukraina menjadi pengawal Putin? Tahu Putin? Presidennya Rusia. Mungkin nggak itu? Mungkin. Mungkin nggak tentara Ukraina itu memuji-muji Putin? Mungkin nggak? Hidup Putin gitu, mungkin nggak? Selama dia seteru, selama statusnya dia tidak benar, selama dia dikuasai dosa, mana mungkin dia bisa beribadah kepada Tuhan? Karena kalau dia hidup dalam dosa, artinya tadi apa? Dia cemar. Mana mungkin yang cemar datang bersama-sama dengan Allah? Dia kena murka Allah, artinya murka arah marah. Mana mungkin Allah yang marah kepada saya, terus saya datang, saya mau melayani Engkau Tuhan. Oh dia lagi marah. Sama saja,
Kalau Pak Gembala lagi marah sama WL yang di sini tadi itu Bapak siapa lupa saya namanya Pak. Pak Andreas. Pak Gembala lagi marah besar, murka besar pada Andreas. Terus dia datang, Pak saya mau jadi WL. Kira-kira Pak, saya mau jadi pelayan Bapak. Mikir 2 kali Pak Gembala, ntar dulu saya lagi marah. Keluarkan dulu marah saya, baru urusan belakangan. Allah lagi marah sama kita. Saya sedang dalam hukuman, saya sedang dalam kutuk, saya sudah mati secara rohani. Mana bisa orang yang sudah mati beribadah? Sudah tahu orang mati? Orang mati dikubur, bisa dia melakukan sesuatu? Bisa? Orang mati dikubur. Kalau sampai dia bisa bersuara di dalam kubur, menjerit kita semua. Jadi orang yang mati secara rohani, tidak akan pernah bisa dia melayani Tuhan. Karena di hadapan Tuhan dia sudah mati. Bagaimana orang mati secara rohani bisa beribadah kepada Tuhan? Ingat, ibadah kepada Tuhan itu bukan hanya lompat-lompat, tapi jiwanya. Karena kalau lompat-lompat yang dangdutan juga lompat-lompat. Tapi kan lain, jiwanya tidak memuji Tuhan. Jadi orang yang secara spiritual mati karena dia hidup di dalam dosa, ujungnya adalah mati, tidak akan pernah bisa dia beribadah, apalagi melayani Tuhan. Nah itu saudara dikasih Tuhan, makanya sekarang kita melihat di Galatia 5 ayat 1-15. Apa yang terjadi sehingga saya bisa melayani beribadah. Mari kita lihat pelan-pelan. Apa arti merdeka? Merdeka artinya saya bebas. Bebas dari apa? Perhambaan. Bebas dari tekanan. Bebas dari pengendalian. Tidak terikat, tidak dikuasai. Dalam hal ini dari dosa, dari kecemaran, dari murka, hukuman, kutuk, bahkan maut. Jadi saudara, dengan kata lain, kalau saya bebas dari maut, artinya apa? Kalau saya bebas dari maut, artinya apa? Hah? Apa? Apa Pak? Iya, kalau terlepas dari maut, artinya apa? Hah? Ya selamat. Tapi saya begini, kalau saudara bebas dari maut, terlepas dari maut, saudara posisinya apa? Hidup. Oh, susah amat sih. Jadi kalau saudara terlepas dari maut, artinya saudara hidup. Itu kan, gampangnya gitu kan. Kalau saudara terlepas dari kuasa dosa, saudara bebas dari dosa, artinya saudara hidup dalam kebenaran. Kan tadi dikatakan, orang dalam kuasa dosa, dia bebas atau terlepas, tidak terikat dengan kebenaran. Jadi kalau saudara sekarang bebas, tidak terlepas dari kuasa dosa, saudara hidupnya benar. Aduh, dibalik sedikit aja. Nih ya, saya ulangi lah, nggak apa-apa diulangi. Nih perhatikan nih, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu tidak terikat dengan kebenaran. Tapi kalau sekarang kau bukan lagi hamba dosa, apa jadinya? Ayo coba. Sekali lagi, firman Tuhan katakan begini. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu tidak terikat, terlepas atau bebas dari. Nah kalau sekarang saudara dibalik nih, kalau sekarang saudaranya bebas dari dosa, bukan hamba dosa, saudara jadinya apa? Lihat apa tuh? Jadinya saudara jadi terikat dengan kebenaran. Dibalik gitu aja bingung. Pantesan teman kita Erastus ngomong apa orang banyak yang percaya lagi. Ini diputar begini aja. Saudara kalau dalam kuasa dosa, saudara tidak benar. Itu singkatnya. Tapi kalau saudara tidak dalam kuasa dosa, saudara menjadi benar. Perhatikan baik-baik. Nanti ada firmannya supaya saudara lihat jawaban di firmannya seperti apa. Nah saudara dikasih Tuhan,
Dengan saudara sudah bebas dari maut, dari dosa, dari kecemaran, murka, hukuman, kutuk. Saudara yakin saudara sudah lepas dari kutuk? Hah? Semuanya bilang amin. Tapi masih ada juga dari antara kita yang ngomong begini. Jangan-jangan kita kena kutuk nenek moyang. Apalagi orang Batak gitu kan. Opungnya opung kita dulu itu masih penyembah berhala. Jangan-jangan nurun itu kepada cucu kita. Nah, masih begitu kan. Nah itulah. Hukum Taurat itu begitu cara pikirnya. Padahal yang namanya merdeka termasuk dari kutuk. Nah supaya saudara benar-benar bebas. Tidak dikuasai, tidak terikat. Bebas dari perhambaan, bebas dari tekanan, bebas dari kendali, dosa, kecemaran, murka, hukuman, kutuk, dan maut. Supaya saudara benar-benar merdeka. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat 1 ini, tema kita ini. Apa dikatakan? Bahwa apa? Supaya, baca ini, baca. 1, 2, 3, baca semuanya. Ya elah, 35 tahun kok begini. Kalau saudara sudah 70 tahun boleh baca, ngomongnya begitu. 35 tahun itu lagi produktif. Coba baca lagi. 1, 2, 3. Stop. Saudara perhatikan enggak kalimatnya apa di sini yang paling utama? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, apa dikatakan? Kristus telah, apa artinya telah? Sudah, bukan akan. Jadi saudara yang di ruangan ini, saudara akan atau sudah? Sudah. Sudah apa? Sudah dimerdekakan. Paham nggak? Saudara sudah dimerdekakan. Artinya saudara sudah bebas dari perhambaan dosa, kecemaran, murka, hukuman, kutuk, bahkan maut. Saudara tidak lagi di dalam kendali dosa, kecemaran, murka, hukuman, dan kutuk serta maut. Siapa yang percaya Kristus, dia sudah merdeka. Saya ingin tanya, siapa di sini saudara yang benar-benar yakin sudah merdeka dari itu semua, dari dosa, kecemaran, apalagi tadi, murka Allah, hukuman, kutuk, bahkan maut. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Yang belum angkat tangan dia belum mengerti bahwa dia sudah merdeka. Dia sudah bebas. Saudara yang tidak angkat tangan percaya Yesus enggak? Coba yang percaya Yesus sekali lagi saya ingin tanya. Yang percaya Yesus angkat tangan lagi coba. Nah kan benar kan? Yang tadi nggak ngerti sekarang semua angkat tangan soalnya. Kalau saya menggunakan kalimatnya Erastus Pak Gembala, saya bercoba berbicara dengan lambat. Kan gitu kan Pak Erastus jawabnya, saya dengan lambat. Saya nggak ngerti lagi kalau Bapak Ibu nggak ngerti. Saudara sudah merdeka. Karena sudah merdeka, tidak terikat lagi, baru saudara bisa baca yang berikutnya. Karena itu bagi mereka yang sudah merdeka itu, yakin merdeka itu, karena itu saudara berdiri dengan teguh. Dan ini bentuknya perintah, keharusan. Saudara berdiri teguh. Berani berdiri. Berani angkat tangan kayak tadi, saya sudah bebas. Dan dengan kebebasan itu, saudara berani berdiri teguh dan apa? Mau apa? Jangan mau lagi dikenakan. Arti di sini dikenakan itu dijerat oleh kuk perhambaan. Kuk perhambaan apa? Hamba apa lagi? Saya kan sudah merdeka. Jadi kalau saudara sudah merdeka, saudara berani berdiri di sini. Bahwa saya sudah merdeka oleh karena Kristus. Tidak lagi dikuasai dosa. Tidak lagi cemar saya di hadapan Tuhan. Ya tapi kan kamu masih juga itu nyuri-nyuri persembahan. Di hadapan Tuhan saat ini engkau tidak lagi cemar.
Kenapa? Nanti kita lihat. Kalau saudara jatuh, apa yang terjadi? Nanti kita akan lihat. Saudara dikasih Tuhan, yang dimaksud sini kuk perhambaan adalah ketaklukan kita pada hukum Taurat. Yang berakibat saya menjadi hamba dosa, kecemaran, murka, hukuman, kutuk, dan maut. Sekarang saya sudah terlepas dari itu semua. Sudah lepas saya dari itu semua. Kenapa saya lepas dari kuk perhambaan hukum Taurat? Rasul Paulus menjelaskan, saya sudah terlepas dari hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu adalah penuntun saja sampai Kristus datang. Hukum Taurat itu hanya diberlakukan sampai Kristus datang. Karena saat Kristus datang, engkau dibenarkannya bukan karena melakukan Taurat, tapi karena engkau percaya kepada Kristus. Jadi kan lucu, orang sudah Taurat itu dibuat sampai Kristus datang. Saat Kristus datang, saudara percaya pada Kristus, tapi saudara masih mau melakukan yang di belakang. Padahal sudah dibenarkannya sejak Kristus karena iman pada Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena kalau saudara melakukan hukum Taurat, saudara tidak akan pernah benar. Karena saudara tidak bisa terus-menerus melakukan hukum Taurat, tidak bisa juga melakukan segala hukum Taurat. Sekarang katanya dalam Galatia 3 ayat 24-25, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Jadi saudara dan saya sekarang tidak di dalam pengawasan hukum Taurat. Artinya apa? Kalau saudara dipanggil Tuhan sekarang, Tuhan tidak lagi menggunakan hukum Taurat sebagai acuan untuk menghakimi saudara. Sama dengan KUHP yang baru sudah ada kan, yang mulai berlaku. Begitu dia berlaku, tidak lagi polisi akan menggunakan KUHP yang lama. Karena tidak berlaku. Yang berlaku yang baru. Jadi nanti saudara kalau dihakimi Tuhan sekarang ini, kalau dipanggil Tuhan, Tuhan tidak lagi melihat hukum Taurat. Dikatakan nih, kamu kan dulu membunuh. Kamu kan dulu mengambil yang bukan hakmu. Tuhan tidak menggunakan lagi itu. Yang Tuhan lakukan apa? Menggunakan ukuran yang baru. Yaitu siapa? Iman kepada Kristus. Makanya Rasul Paulus mengatakan, Kristuslah yang akan jadi pembelamu. Yang menghakimi engkau siapa? Siapa? Kristus yang menghakimi engkau. Begitu kata firman Tuhan. Yang membela engkau siapa? Bisa bayangi enggak? Hakimnya Kristus, pembela engkau Kristus. Itu jaksanya siapa? Jaksanya mau ngoceh kayak apa juga. Pembela kita ngomong begini-gini. Pak Hakim bagaimana? Pembela merangkap hakim. Kira-kira saudara selamat gak tuh? Itu tadi lagu pujiannya tadi. Itu tadi WL-nya bicara. Itu tadi Bapak doanya. Yaitu selamat. Kita sekarang dalam kondisi selamat, terjamin selamat sampai selama-lamanya. Ya jelas kenapa? Lah pembelamu Kristus, hakimmu juga Kristus. Itulah keadilan Tuhan bagi orang yang percaya. Bagi yang percaya enggak itu. Bagi yang tidak percaya Kristus, hakimnya siapa? Bagi yang tidak percaya Kristus, hakimnya siapa? Allah. Enggak percaya tanya agama lain. Tanya orang Yahudi. Tanya orang Yahudi itu. Hakimnya mereka siapa? Allah. Pembelanya siapa? Bukan, dia nggak percaya Kristus. Pembelanya siapa? Dirinya. Dirinya dan nabinya mereka lah. Padahal nabinya pun ikut dihakimi. Selesai nggak tuh? Itulah iman Kristiani hebatnya. Hakimnya Kristus, pembelanya Kristus. Terus, jadi kita terjamin selamat Pak, terjamin. Makanya saudara sekarang berani berdiri teguh. Sekarang berani berdiri teguh di depan. Dan Yesus datang diutus untuk apa? Diutus untuk menebus kita dari apa? Dari ketaklukan kepada hukum Taurat. Jadi saudara bayangkan, Yesus datang menebus kita dari ketaklukan akan hukum Taurat. Dan saudara masih mau mengikuti hukum Taurat.
Ada juga tanpa saya bicara panjang lebar, beberapa gereja, saya nggak tahu di GKRI, tapi di sinode lain masih melakukan tata cara ibadah seperti Taurat. Bahkan tidak boleh di antara mereka menikah di luar anggota jemaatnya. Baru saja 2 minggu yang lalu, kami seminar di Depok untuk masyarakat umat Kristen Indonesia, MUKI ya. Masyarakat umat Kristen Indonesia. Saya nggak ngerti tadinya apa itu MUKI. Saya pikir Majelis Ulama Kristen Indonesia. Karena kan MUI itu Majelis Ulama kan, jadi saya pikir ini Majelis Ulama, ternyata Majelis umat Kristiani. Di gedung gereja karismatik Pantekosta, tanpa saya sebut apa Pantekostanya ya. Ternyata aturan mereka tidak boleh menikah di luar anggota gereja, sinodenya. Itu persis kayak Taurat. Kalau itu yang dipakai, untung saya nggak jemaat di situ loh. Kalau jemaat di situ saya nggak bisa menikah sama istri saya. Jadi justru saudara, Yesus datang menebus kita dari ketaklukan kita, keterikatan kita dengan hukum Taurat. Dan sejak itu kita diangkat menjadi anak. Nah karena saya sudah menjadi anak, bolehlah saya bisa mengatakan ya Aba, ya Bapa. Makanya di sini saudara bisa doanya Bapa, Bapa. Orang Yahudi, pengikut Yudaisme, pengikut Taurat, bisa ngomong Bapa. Saudara kita yang kaum lain, yang katanya percaya Allah juga, bisa dia sebut Allah itu Bapa? Enggak bisa. Hanya siapa yang boleh panggil Bapa? Anak. Itu pun yang kalau dijadiin anak kan? Bisa bayangi nggak? Tadi ada anak lari kecil-kecil sini, tiba-tiba datang ke saya, Papa, Papa, manggil saya Papa. Apa enggak istri saya langsung berdiri? Dari mana kamu? Kamu selingkuh ya? Pantesan kamu nggak mau khotbah di tempat GKRI Shalom. Ternyata udah gede anaknya, gitu kan? Nggak bisa. Saudara hanya bisa memanggil dia Bapa kalau saudara anak. Dan yang menjadikan anak itu siapa? Bapaknya kan? Maka dikatakan di sini, dia sudah menembus kita dari ketaklukan hukum Taurat, maka kita menjadi anak. Jadi kalau saudara masih mengikuti juga aturan hukum Taurat, ya saudara bukan anak. Jangan panggil dia Bapak, karena hanya anak saja boleh memanggil Bapak. Ini inti dari firman ini. Jadi kalau saudara masih mengikuti aturan hukum Taurat, saudara menyangkal semua ini yang dikatakan Rasul Paulus. Kamu di Galatia sudah ditebus oleh Kristus dari hukum Taurat supaya engkau menjadi anak. Lah kok kau masih mengikuti juga aturan hukum Taurat. Kalau kau memilih salah satu itu, mengikuti Taurat, ya kau akan diukur berdasarkan Taurat. Padahal kau sesungguhnya sudah percaya pada Kristus. Ini yang namanya mungkin gak dua tuan. Barang sudah percaya kepada Kristus, dikatakan apa? Tidak dihukum. Itu artinya merdeka. Tadi kan dikatakan merdeka dari apa? Bebas dari dosa, kecemaran, murka, hukuman, kutuk dan maut. Kalau saudara sudah beriman pada Kristus, tidak lagi dalam penghukuman. Sudah bebas dari penghukuman. Itu sebabnya saudara dikatakan di dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, bukan nanti. Sekarang, hari ini, 20 Agustus. Saudara dan saya tidak lagi ada dalam penghukuman. Ini yang namanya bebas dari penghukuman. Kalau saudara di dalam Kristus. Kalau saudara sudah percaya Kristus. Saudara dan saya tidak lagi dalam penghukuman. Artinya apa? Kalau saya tidak dalam penghukuman, saya tidak lagi seteru dengan Allah. Justru kita yang sudah dibenarkan karena iman tadi, saya hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Artinya sekarang saudara di sini semua sudah berdamai dengan Allah. Tidak ada alasannya lagi Allah menghukum saudara.
Kemarin-kemarin kan saudara dihukum karena saudara tidak berdamai, karena saudara seteru, lawan, musuh Allah. Tapi sekarang karena iman saudara percaya pada Kristus, Kristus yang sudah memerdekakan engkau dari hukuman dan perseteruan dengan Allah, maka engkau bukan lagi seteru Allah, engkau malah anak Allah. Nah, karena engkau bukan lagi seteru Allah, apa dasarnya Allah sekarang menghukum engkau? Apa dasarnya? Ya karena saya jatuh Pak dalam dosa, tadi saya nyuri ini, saya tadi maki orang itu. Saudara diperhadapkan bukan lagi dengan Taurat. Saudara berhadapkan lagi dengan Kristus, dengan iman. Maka Allah akan mengukurnya lain. Bagaimana cara mengukurnya Allah? Nanti sebentar. Sabar. Saudara jangan ngantuk ya, saya aja mundar mandir keringetan nih. Jadi saudara dan saya sekarang sudah bukan seteru Allah. Karena bukan seteru Allah, menjadi anak, bolehkah anak melayani Bapak? Boleh nggak? Bolehkah anak beribadah kepada Bapak? Memuji Bapaknya, boleh nggak? Meminta boleh nggak? Itu makanya setelah saudara sudah merdeka itu, saudara baru boleh beribadah dan melayani. Karena status saudara sudah menjadi anak. Karena Kristus. Dan saudara tadi harus mengalami maut, sekarang oleh roh itu, roh kudus itu saudara sudah mendapatkan hidup. Tidak lagi saudara di dalam hukum dosa dan hukum maut. Saudara sudah merdeka. Kamu semua telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya hamba itu apa? Terikat sekarang. Tidak lepas dari kebenaran. Masih ada bertanya hati, tapi Pak bagaimana kalau saya jatuh dalam dosa Pak? Saya kan masih bisa jatuh. Memang masih bisa, tapi kembali Tuhan tidak akan mengukur kau dengan hukum Taurat. Jadi dengan apa Pak? Dengan Kristus. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat sebentar lagi. Hampir selesai ini. Tenang aja. Jadi yang pertama tadi saudara sudah dimerdekakan oleh Kristus. Yang kedua sekarang. Karena saudara sudah merdeka, maka Rasul Paulus mengingatkan di dalam Galatia 5:13. Karena biasa kan orang-orang sudah merdeka ini kan, ya ke Indonesia kan sudah merdeka, terus semena-mena kan, seenaknya aja kan. Korupsi lah, apalah segala macam. Sudah 35 tahun saudara merdeka dengan gereja GKRI Shalom. Mulailah kan, lihat yang jemaat mula-mula itu. Saya tadi bilang sama istri saya, waduh itu jemaat mula-mula masih pada ada. Karena banyak gereja jemaat mula-mulanya tinggal satu keluarga. Tahu siapa itu? Gembala dan ibu gembala. Jemaat yang mulanya udah pada hilang gitu kan. Jemaat mula-mulanya mana Pak? Saya sama ibu. Loh, yang lain udah pindah Pak. Bagi mereka yang sudah merdeka, dikatakan Paulus begini, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaanmu itu, bahwa kau sudah bebas dari dosa dan sebagainya, sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Balik lagi melakukan dosa. Ini peringatan, jangan sampai kau balik lagi. Terus bagaimana Pak? Ini yang Paulus katakan. Kamu kan tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kamu kan sudah merdeka, sudah bebas. Dosa tidak berkuasa lagi atas kau. Karena engkau tidak lagi di bawah hukum Taurat. Engkau sudah ada di dalam kasih karunia. Artinya apa? Saudara tidak lagi hidup dalam dosa. Memang masih kadang-kadang jatuh dalam dosa. Nah kalau jatuh dalam dosa bagaimana? Apakah Tuhan langsung menghakimi? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Tuhan? Kalau sampai kita jatuh dalam dosa, kita kan masih bisa jatuh kan dalam dosa kan? Masih kan? Contohnya dengan firman Tuhan ngantuk gitu kan? Dosa nggak ngantuk dengan firman Tuhan. Bisa bayangi kan? Orang dengar firman Tuhan ngantuk. Itu kalau Tuhan yang ngomong gimana coba? Coba aja kalau Rizik ngomong di sini. Mana ada yang berani ngantuk? Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara jatuh dalam dosa,
Apa respon Allah? Nih, Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi? Arti sepi ini dalam bahasa aslinya justru artinya adalah merendahkan, memandang rendah, menghina. Menghina apa? Kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Saudara tahu artinya menganggap sepi ini? Meremehkan. Menganggap sepi itu meremehkan, menganggap rendah. Menganggap rendah apa? Kekayaan. Dalam Alkitab yang maksudnya kekayaan itu apa? Dalam Alkitab kita setiap ada kata-kata kekayaan itu artinya apa? Bukan saja apa yang saya miliki, tapi apa yang saya bisa berikan. Ingat ya, dalam Alkitab kaya itu bukan saja berarti apa yang saya punya, tapi apa yang bisa saya berikan. Bagaimana saya tahu Allah Maha Kaya? Dia memberikan matahari kepada saya. Dia memberikan bulan. Bisa bayangkan nggak kalau Allah menyimpan matahari dan bulan di lemarinya. Sehingga kita nggak tahu ada matahari. Bisa saya bilang Tuhan Maha Kaya punya matahari? Nah saya nggak tahu dia punya matahari. Justru karena dia berikan kepada saya. Makanya saya tahu dia Maha Kaya. Di sini maksudnya saudara harus paham bahwa Allah banyak memberi. Ini kekayaannya. Banyak memberi apa? Banyak memberi apa? Kemurahan, kesabaran, kelapangan hati. Jadi saudara, di sini katakan, Rasul Paulus katakan apa? Jangan kau menghina, meremehkan kemurahan Allah yang Allah limpahkan kepada kita. Kesabarannya melihat engkau jatuh bolak-balik ke dalam dosa. Kelapangan hatinya melihat engkau melawan dia. Jangan kau anggap sepele itu. Justru terhadap orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Kristus, melihat kelakuan anak-anaknya, karena kita sebelum menerima Kristus kan jadi anak kan tadi kan. Melihat kelakuan anak-anaknya, justru yang dibuat oleh Allah, dia memberikan berlimpah-limpah kemurahan, kesabaran, kelapangan hatinya. Samalah kayak bapak ibu yang punya anak. Kalau anakmu nakal, apa Anda kurung dalam kandang anjing? Apa Anda lempar ke sumur? Atau Anda buang, atau Anda buat anak lagi? Kalau anakmu kurang ngajar, apa yang sudah lakukan? Tunjuk kesabaran kan? Apalagi seorang ibu. Ibu tuh sabarnya luar biasa. Bapak mungkin kurang-kurang sabar. Kalau ibu tuh lihat anaknya sabar. Karena dia tahu betapa sakitnya melahirkan. Benar nggak? Mana yang lebih sabar menghadapi anak? Bapak atau ibu? Bapak atau ibu? Kenapa? Karena dia tahu sakitnya melahirkan. Kalau bapak sih enggak. Bapak kurang begitu ini ya, merasakan sakitnya melahirkan kan. Oh istrinya melahirkan aja dia nunggu di luar. Yesus tahu bagaimana sakitnya dia untuk menjadikan saudara anak. Karena dia harus menderita, bukan langsung mati, bukan kena serangan jantung. Tapi itu menderita dulu, dihina, disiksa, ditampar, ditinggali murid-muridnya sampai disiksa, disalib. Diludahi segala macam. Dia tahu betapa sakitnya untuk mendapatkan saudara-saudara dan saya. Jadi kalau saudara dan saya bandel, Tuhan ingat betapa sakitnya dia mendapatkan saudara. Maka dia berikanlah. Itu tadi belas kasihannya, kemurahannya, dan segalanya itu dia berikan dengan segala kekayaannya. Makanya Rasul Paulus mengatakan begini, ayat selanjutnya dikatakan begini, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Itu sebabnya orang-orang percaya itu selalu setiap saat ampuni aku Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengajarkan doa Bapa kami mengatakan ampunilah kesalahan kami. Jangan saudara kira saudara minta ampun itu karena inisiatif saudara. Bukan, itu karena kemurahan Tuhan. Jadi sekarang nanti saudara dihakimi karena pelanggaranmu. Tuhan tidak melihat Taurat, dia melihat kemurahannya. Dia melihat kemurahannya. Saudara dikasih Tuhan. Sekarang status kita
Sudah merdeka bebas. Tidak takut lagi pada hukum Taurat. Tidak lagi dalam hukum dosa dan maut. Tidak dalam penghukuman. Tapi sebaliknya kita sudah dibenarkan karena iman. Sudah ditebus dari hukum Taurat. Menjadi anak Allah. Makanya sekarang saya bisa beribadah dan melayani Tuhan. Sekarang saya bisa beribadah dan bisa melayani Tuhan. Itu sebabnya saudara, kami ingatkan di sini. Setiap kali saudara beribadah, setiap kali saudara melayani Tuhan di atas panggung ini atau menerima tamu di sana, ingat satu hal, saudara bisa beribadah, bisa melayani karena saudara sudah merdeka. Maka setiap beribadah, rayakanlah itu sebagai kemerdekaanmu dari dosa. Setiap kali saudara berdoa, setiap kali saudara memuji Tuhan, ingatlah bahwa engkau saat itu merayakan kemerdekaanmu dari dosa, maut, dan sebagainya. Jadi jangan biasa-biasa saja. Setiap orang beribadah, dia bersuka cita, kayak Bapak tadi lompat-lompat, karena dia merayakan, inilah aku memperingati kemerdekaan. Jadi bedanya kalau GKI Shalom setahun sekali merayakan kemerdekaan. Republik Indonesia setahun sekali, Anda berapa kali merayakan kemerdekaan dari dosa? Hah? Berapa kali? Setiap saat. Karena setiap kali saudara mengatakan Bapa, saudara jadi anak. Saat itu saudara sudah ingat, saudara sudah dimerdekakan. Inilah kemerdekaan yang dimaksud dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Selamat menikmati dan merayakan kemerdekaan dari dosa. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih. Engkau telah memerdekakan kami. Kami tidak lagi dalam perhambaan, tidak lagi dikuasai oleh dosa, kecemaran, murka-Mu, hukuman kutuk bahkan maut. Kami sudah terbebas dari semua itu ya Tuhan. Kami tidak lagi tercemar di hadapan-Mu. Kami sudah Engkau kuduskan, Engkau telah sucikan. Kami sekarang berani berdiri teguh di hadapan Tuhan. Karena iman kepada Kristus, karena kami sudah dibenarkan. Ya Roh Kudus, meteraikan firman-Mu pada semua yang mendengarkan firman-Mu, khususnya jemaat GKI Shalom yang telah Kau berkati selama 35 tahun. Biarlah di hari ini mendatang, minggu-minggu mendatang, bulan-bulan mendatang, tahun-tahun mendatang, hidup mereka menjadi kesaksian luar biasa. Dan mereka berani berdiri teguh dan tidak mau lagi mendapatkan kuk perhambaan. Karena mereka sudah merdeka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Teruslah pelihara jemaat di tempat ini Tuhan. Penggembalaan di tempat ini. Kami sandarkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kalau 35 tahun Engkau telah menolong mereka, maka di tahun-tahun mendatang, sampai kedatangan-Mu kedua kalinya, Engkau tetap menumbuhkan mereka. Sehingga akhirnya mereka sama seperti serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, ampuni kami dalam pelayanan ini yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah segala hormat, kemuliaan, puja-puji untuk tempat tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang bersyukur katakan, amin. Merdeka!